Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balai, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan konkret atas bencana geologi yang telah melahap habis ribuan meter lahan pertanian warga. Fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balek, Aceh Tengah menimbulkan kekhawatiran karena longsor masih terus terjadi. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi. Tim melakukan pemeriksaan struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang komprehensif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut tinjauan langsung ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dodi juga menyampaikan terdapat beberapa pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan area terdampak. Arahan dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routing lah segala macam. Ada 3-4 item, terus karena ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan, harapannya memang ini tidak akan melebar lagi gitu. Harapannya ya. Saya suruh kerja cepat supaya sinkhole ini tidak lebih melebar lagi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Yusriadi, iNews melaporkan. Ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak memperoleh pengobatan gratis. Ya, kita simak bersama pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti berikut ini. Lagi seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, kita sedang bicarakan dengan Kementerian Sosial dan juga Kemenkes, tetapi intinya mereka yang dinonaktifkan kalau memang memerlukan pelayanan itu masih bisa sebetulnya. Jadi intinya harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama itu termaktub atau menjadi PBI sebelumnya atau bulan sebelumnya. Yang kedua, yang bersangkutan itu setelah diverifikasi memang orang miskin atau rentan ya miskin. Yang ketiga, memang menderita penyakit kronis, contohnya tadi kayak cuci darah ya karena gagal ginjal kronis ya, atau penyakit yang membutuhkan pelayanan emergensi gawat darurat gitu. Tetapi intinya kalau yang dicontohkan tadi cuci darah sedang kita bicarakan, nanti bisa sebulan berikutnya gitu ya diaktifkan, tapi masih tetap mendapatkan pelayanan gitu. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan. Seseorang itu katakanlah berhak sebagai PBI atau sudah tidak berhak, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu bukan BPJS. Yang menentukan tadi sudah disebut ya, yaitu Kementerian Sosial. Nah, tentu proses ini memerlukan waktu. Nah, untuk itu mungkin ya khusus untuk mereka yang nggak pas, artinya tidak memenuhi persyarat ya, tentu menjadi tidak aktif. Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi. Wamensos juga meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan layanan kesehatan bagi pasien cuci darah tidak boleh terhambat, terlebih bagi warga yang terdampak bencana. Wamensos memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien cuci darah yang sempat diblokir akan segera direaktivasi
dan meminta rumah sakit tidak menolak pasien dengan alasan status kepesertaan. Saat ini, Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses aktivasi kembali. Jadi kita mau khusus, ya ini saya sampaikan, khusus untuk pasien cuci darah, ya kita akan segera reaktivasi kembali. Kita sedang berkoordinasi dengan Kemenkes, kita sedang berkoordinasi dengan BPJS. Jadi saya minta pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah. Karena nanti ya yang kemarin diblokir itu akan segera direaktivasi kembali. Ya. Jadi saya sampaikan begitu. Estimasi waktunya Pak kapan? Secepatnya. Jadi kalau mereka sudah masuk ya kan segera akan kita reaktivasi. Dan kita sudah minta kepada BPJS khusus pasien-pasien cuci darah dikasih tanda. Supaya secepatnya secara nasional bisa kita reaktivasi semua. Wamensos menyebut pihaknya telah meminta BPJS Kesehatan memberikan penanda khusus bagi pasien cuci darah agar proses reaktivasi dapat dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh daerah. Agus Jabo juga meminta seluruh rumah sakit agar tetap memberikan layanan kepada pasien cuci darah meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan mereka sempat diblokir. Ia menjelaskan bagi pasien yang sudah datang dan membutuhkan layanan cuci darah, proses reaktivasi BPJS akan dilakukan secepat mungkin agar pelayanan medis tidak tertunda. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Anyus melaporkan. Antrean panjang masih terjadi di kantor BPJS Kesehatan Depok. Warga terus berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang bermasalah dan tidak dapat digunakan. Kepadatan antrean dipicu oleh kebijakan baru yang mulai berlaku sejak awal Februari 2026. Banyak kartu BPJS milik warga mendadak tidak aktif sehingga warga datang untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Kebijakan tersebut berdampak bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau gratis. Ini mereka harus beralih ke BPJS Mandiri yang dinilai memberatkan. Warga mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Sekarang udah bisa. Ke bayar Mandiri, saya ini penyakit diabetes. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Angelatan Sudibyo melantik mantan Sekda Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pengurus di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelantikan ini bukan sekedar pergantian struktur organisasi, melainkan peneguhan arah perjuangan Partai Perindo di Sulawesi Selatan sebagai wilayah strategis nasional. Partai Perindo terus memperkuat struktur organisasi hingga ke daerah guna memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diwujudkan Partai Perindo melalui pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pengurus di Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dinilai memiliki posisi penting karena menjadi gerbang timur Indonesia sekaligus simpul ekonomi, politik, dan budaya kawasan timur Indonesia. Angela juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan partai melalui kerja nyata untuk kesejahteraan rakyat, khususnya petani, nelayan, dan pedagang kecil. Harapannya Perindo ini bisa besar di Sulawesi Selatan ini tentunya dan hadir dengan tidak hanya gagasan tapi juga dengan kerja nyata di lapangan karena sudah terbukti Pak Hayat ini paham sekali tentang Sulawesi Selatan. Bagi kami Sulawesi Selatan adalah cakrawala. Jadi bukan kandang siapapun tapi bagaimana kita bisa mendorong masyarakat, mengequip masyarakat untuk terbang tinggi bersama-sama. Melalui pelantikan ini, Angela mengajak seluruh kader untuk memperkuat perjuangan Partai Perindo dari gerbang timur Indonesia. Ada pemahaman tentang asas cita, bagaimana ideologi negara harus paham semua, sehingga simpulannya adalah bagaimana pendampingan untuk meningkatkan apa yang dikatakan kesejahteraan. Dengan mengusung semangat energi baru Indonesia, Ketua Umum Partai Perindo Angelatan Sudibyo menegaskan bahwa Partai Perindo hadir sebagai partai pertarung yang mengandalkan kerja nyata dan konsistensi, bukan sekedar janji.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Zionis Israel terus membantai warga Palestina di Gaza. Informasi mancanegara usai jeda, pemirsa tetaplah di Sindo Today.